Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam epistel Minggu Trinitatis tanggal 15 Juni tahun 2025 tertulis dalam surat Roma pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus dikala orang-orang Kristen mengalami beragam penderitaan yang sungguh sangat hebat. Surat Roma ini dikenal sebagai pokok teologi dari Rasul Paulus, dan salah satu yang paling ditekankan dalam surat Roma adalah anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita merupakan kasih karunia Allah. Jemaat Tuhan, betapa berharganya anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena begitu berharganya keselamatan itu, maka selayaknya lah setiap orang yang percaya dalam nama Yesus senantiasa menunjukkan jati diri mereka selaku orang yang sungguh-sungguh beroleh keselamatan itu lewat sikap hidup sehari-hari. Itulah yang disampaikan Paulus kepada orang-orang Kristen yang saat itu menghadapi beragam tantangan, kecaman, dan beragam aniaya oleh karena iman mereka. Namun sekalipun mereka menderita, Paulus mengingatkan agar mereka tetap bertahan dalam iman yang teguh. Paulus mengatakan dalam ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara terkasih, apa yang disampaikan Paulus di sini menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Adapun manusia itu dibenarkan bukan oleh karena perbuatan baiknya, namun karena iman di dalam Yesus. Maka dengan demikian selaku orang Kristen kita selalu memahami bahwa perbuatan baik adalah suatu bukti dari kehidupan beriman kita. Jadi perbuatan baik bukan cara untuk beroleh keselamatan, namun perbuatan baik sebagai respon iman kita. Kita berbuat baik bukan supaya kita selamat, namun kita berbuat baik justru oleh karena kita telah meroleh keselamatan. Perbuatan baik itu adalah bukti dari kehidupan beriman kita. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan saat ini, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah tuntunan dalam kehidupan orang percaya, agar selalu meyakini anugerah keselamatan itu adalah anugerah Allah. Selanjutnya dikatakan Paulus di sini, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Artinya, kita beroleh kasih karunia yaitu pembenaran itu hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, bukan oleh karena hal yang lain. Satu-satunya memang jalan keselamatan hanya ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini menandaskan apa yang pernah dikatakan Yesus, bahwa Dia adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup.
untuk beroleh hidup yang kekal itu. Paulus mengatakan juga di sini bahwa dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini sungguh menguatkan iman orang-orang yang saat itu mengalami beragam tantangan, kecaman dan aniaya, agar mereka tidak menyesal, agar mereka tidak tawar hati, agar mereka tidak undur diri dari kehidupan beriman mereka, dan mereka sungguh-sungguh menghayati panggilan Allah dalam diri mereka, kasih karunia Allah dalam diri mereka, sehingga mereka berdiri kokoh dan teguh, bahkan bermegah dalam arti bersyukur, bersukacita, bangga selaku orang yang telah beroleh kasih karunia Allah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua selalu mengharapkan keberadaan hidup yang penuh dengan sukacita. Tidak ada yang ingin beroleh situasi hidup yang sengsara atau menderita. Kita selalu mengharapkan kebahagiaan dalam hidup ini. Namun, sesungguhnya di tengah dunia ini, suka dan duka adalah bagian hidup yang tak terpisahkan dari keberadaan kita selama kita tinggal di tengah-tengah dunia ini. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk bersukacita, namun ada waktu untuk bersedih, meratap, maupun menangis. Namun di tengah segala situasi demikian, Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia hadir memberikan penyertaannya, agar dikala kita bersukacita, kita tidak menjadi sombong. Bahkan dikala kita bersedih, kita tidak putus asa. Namun di tengah situasi apapun juga yang kita rasakan dalam hidup ini, kita dapat selalu berpengharapan dalam Kristus dan juga bermegah dalam Kristus yang memberikan kekuatan bagi kita. Adapun kata bermegah di sini juga dapat diartikan sebagai kata bersukacita. Lalu mengapa kesengsaraan malah membuat kita bersukacita? Tentunya di sini memberikan suatu pemahaman iman yang lebih mendalam, karena di tengah situasi kesengsaraan itu Allah hadir. Itulah sukacita kita. Kita bersukacita, kita bermegah bukan karena persoalan atau masalah, namun kita bersukacita atau bermegah karena Tuhan ada di sana, memberikan kekuatan, memberikan penyertaan dalam kehidupan kita setiap pribadi. Bahkan dikatakan di sini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dari pengharapan itu muncul suatu pemahaman, sebagaimana dikatakan Paulus di sini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat yang terkasih, kita dapat membandingkan bagaimana situasi kehidupan Ayub dikala dia menghadapi pencobaan dalam hidupnya. Di tengah situasi penuh dengan kepahitan itu, Ayub tetap bertekun di dalam imannya. Demikian juga orang-orang Kristen pada masa gereja mula-mula, mereka tetap bertekun dalam iman. Saudara terkasih, ini jugalah yang kita lihat dari apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma, agar mereka tetap bertekun dalam iman. Karena ketekunan dalam iman tentu tidak akan menjadi sia-sia. Paulus katakan kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, bukan oleh karena penderitaan itu, tapi karena mereka sungguh-sungguh menyadari, sungguh-sungguh mengetahui bahwa kesengsaraan itu, bahwa penderitaan itu, bahwa pergumulan itu menimbulkan ketekunan. Demikian halnya dengan kita yang hidup saat ini. Dikala kita melewati beragam pergumulan hidup yang membuat kita merasa begitu sengsara, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan saudara. Namun yakinlah, di balik kesengsaraan itu,
ada suatu rencana yang Tuhan tentukan bagi kita, bahwa lewat semua itu kita akan merasakan suatu kekuatan yang baru yang melahirkan ketekunan. Dan di balik ketekunan itu akan menimbulkan suatu sikap yang tahan uji. Seperti seorang atlet, lewat latihan demi latihan yang ia lalui, pasti akan menimbulkan suatu kematangan dalam fisiknya, sehingga dikala ia bertanding, ia akan mampu menghadapi beragam pertandingan dengan begitu mahir dan baik, karena dia telah melewati beragam ujian, tahapan demi tahapan. Demikian juga dalam kehidupan ini, dikala kita tekun melewati beragam kesengsaraan itu, maka ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji melahirkan suatu sikap hidup yang berpengharapan. Apa yang kita harapkan? Pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, pengharapan dalam Kristus Yesus yang memberikan janji keselamatan bagi kita, bahwa di balik duka, di balik segala pergumulan itu, ada satu janji sukacita. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan saat ini, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus memberikan kita semangat yang baru, sukacita yang baru. Roh Kudus menuntun kita, menghibur kita, memberikan kita kekuatan dalam melewati beragam hal dalam kehidupan ini. Inilah yang kita rasakan selaku orang-orang yang telah beroleh keselamatan dalam Kristus Yesus, yang juga telah beroleh karunia tuntunan dari Roh Kudus dalam kehidupan ini. Sehingga dalam segala situasi kehidupan ini, kita selalu mewartakan rahmat Allah yang dinyatakan di tengah dunia ini. Selaku orang yang percaya, kita menghidupi damai sejahtera dari Allah oleh karena Kristus Yesus yang selalu menyertai kita. Kita beroleh pembenaran oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah yang sungguh agung itu. Kita beroleh sukacita dalam melewati beragam pergumulan, karena Tuhan Allah selalu menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, buat firman yang kami dengarkan saat ini, yang menuntun kami ke dalam suatu kebenaran, bahwa keselamatan itu adalah karunia-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bimbing kami ya Tuhan, lewat Roh-Mu yang kudus, yang memberikan kami ketekunan dan semangat hidup yang baru, untuk melewati beragam hal, yang menuntun kami beroleh sukacita dan pengharapan yang baru. Bagi-Mu pujian hormat kekal sampai selama-lamanya. Amin.